Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta jemaat yang perlu diperhatikan, kebaktian online diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Ngurah karena pandemi COVID-19 yang semakin meningkat dan demi mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Ngurah memutuskan untuk kembali melaksanakan ibadah online mulai tanggal 24 Januari 2021. Jadi minggu depan kita akan kembali ke ibadah online sampai keadaan benar-benar membaik. Mohon perhatian segenap jemaat dan simpatisan. Pemberitahuan masa pelayanan Penatua Setadana berdasarkan persidangan Majelis Jemaat GKI Ngurah yang dihadiri para pelawat dari BPMK Klasis Bojonegoro dan BPM SW GKI Sinode Wilayah Jatim dalam perlawatan pada hari Kamis 14 Januari 2021, kami menyampaikan bahwa proses kependetaan Penatua Setadana di GKI Ngurah tidak dilanjutkan sejak hari Kamis 14 Januari 2021. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk Penatua Setadana dimanapun kelak Tuhan menempatkan pelayanannya. Majelis dan Jemaat GKI Ngurah menyampaikan terima kasih atas kerjasama pelayanan selama ini yang sudah terjalin. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Jemaat GKI Ngurah yang ikut Pangrukti Layon, dimohon agar segera membayar iuran sebesar 100.000 paling lambat pertengahan Januari 2021. Mohon perhatiannya. Mari kita mulai ibadah ini. Dimohon jemaat berdiri. Mari kita pujikan dari NKB 6 bait yang pertama. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan adalah sumber pertolongan kita. dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah bijak yang mengatakan berilmu tanpa beriman itu rapuh, beriman tanpa berilmu itu buta. Maksud dari pepatah ini adalah kita beriman dan berilmu adalah kedua hal yang harus dilakukan dan berdampingan satu sama lain. Tidak boleh salah satu dikesampingkan.
Dan yang paling terpenting adalah bagaimana mewujud nyatakan iman tersebut dalam setiap kata dan perbuatan kita. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 73 ayat yang pertama, bait yang pertama, kasih Tuhanku lembut. Segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengakui dosa secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita datang kepadanya. Tuhan Allah yang kami selalu muliakan dan kami sembah. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ajar kami, tolong kami, sertai kami. Buat kami mampu untuk memperbaiki diri kami. Buat kami untuk mampu melakukan hal-hal yang benar dan menghindari kejahatan. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami yang mudah untuk tergoda. Kami yang mudah untuk jatuh dan mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia. Ampuni kesalahan kami terhadap-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami terhadap orang tua kami. Ampuni kesalahan kami terhadap pasangan kami. Ampuni kesalahan kami terhadap anak-anak kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dia kami melakukan kesalahan kepada sesama kami. Kami mohon pengampunan yang berasal dari-Mu saja. Kami berdoa dan memohon selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. NKB 16, ku amat haus di gurun dosa. Air
Bagi kita semua yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, telah tersedia berita pengampunan dosa yang diambil dari Yoel 2 ayatnya yang ke-13, dikatakan demikian. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Mari kita menyambut berita pengampunan dosa dari Kidung Jemaat 38, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berbau jangkarku, kekal yang Bapa kau membuat, putramu dasar yang teguh, biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Mari kita datang kepadanya, kita memohon pertolongan agar kita mampu memahami firman-Nya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menemukan dasar kuat, yaitu Engkau. Engkau yang menjangkarkan kami ke dalam suatu dasar yang sungguh hebat, yang membuat kami terus bertahan di tengah segala arus cobaan dan tantangan dunia, yang membuat kami terus bisa berdiri tegak walaupun badai sedang menimpa kami. Tuhan, pagi hari ini kami ingin terus memelihara dasar yang kuat itu, karena kami juga perlu untuk berusaha ya Tuhan, supaya kami terus bisa memupuk iman kami. Kami bisa terus memperkuat apa yang menjadi dasar-dasar keteguhan kami terhadap Engkau. Dan itu hanya bisa didapat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, sabdamu pada pagi hari ini menguatkan kami selalu. Dan kami pun semakin yakin di dalam Engkau. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon selalu. Haleluya. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini diambil dari Yohanes, pasalnya yang pertama ayat 43 hingga 51. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 hingga 51. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka perenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan singkat. Apa yang membuat kita bisa disebut oleh orang-orang sebagai orang Kristen? Apa yang membuat, sekali lagi saya tanyakan, apa yang membuat kita bisa disebut oleh orang-orang di luar sana sebagai orang Kristen? Apa ya kira-kira Bapak Ibu? Apa yang membuat orang kalau ngelihat kita, wah ini orang Kristen nih? Kira-kira apa ya? Bu Sianli? Apa ya kira-kira Bu? Yang membuat orang melihat, oh ini pasti orang Kristen. Ya Bu? Oh ya, tiap minggu ke gereja. Ya orang Kristen mah tiap minggu ke gereja. Walaupun ada juga yang gak ke gereja. Tapi ya rata-rata orang Kristen pasti datang ke gereja. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang membuat orang bisa disebut sebagai orang Kristen? Kelihatan, oh kalau ngelihat, wah ini Kristen nih, pasti orang Kristen, wong Kristen. Pak Arif, apa Pak? Kalau menurut Pak Arif, apa yang membuat orang bisa disebut sebagai orang Kristen Pak? Oh sering puji Tuhan gitu ya. Wah, kalau dapat hal yang baik gitu ya, langsung puji Tuhan gitu ya. Orang Kristen nih, wong Kristen nih. Walaupun hal yang buruk terpuji Tuhan Pak ya. Puji Tuhan gitu ya. Oke, bisa berkata puji Tuhan gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sally. Kalau menurut Sally, apa yang membuat orang bisa disebut sebagai orang Kristen? Oh jangan senyum aja Sally. Walaupun pakai masker saya bisa melihat. Oh pakai ornamen salib gitu ya. Jadi pakai kalung apa salib gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang pakai kalung salib, biasanya orang Kristen. Nah Bapak Ibu betul gitu ya, hal-hal tersebut itu menunjukkan hal-hal tersebut menunjukkan bagaimana orang bisa disebut sebagai orang Kristen. Namun menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan cuma sekedar ya pergi ke gereja, bukan cuman soal ngomong, oh puji Tuhan, haleluya, syukur kepada Allah. Atau juga cuma tidak sekedar pakai ornamen salib.
Entah itu di pakaian, entah itu di gelang, entah itu di cincin, entah itu di kalung. Bukan cuma sekedar mungkin baca Alkitab. Tetapi umat Tuhan yang baik sebenarnya harus memiliki pengetahuan pada dasarnya. Tentang siapa yang ia sembah. Apa yang ia imani. Lalu kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kemudian hidup bersama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita bahas satu persatu. Jemaat yang dikasih Tuhan, tokoh gereja pada masa gereja mula-mula yaitu Dionysius mengemukakan bahwa ada 3 tahapan spiritualitas yang hendaknya dimiliki oleh orang Kristen sebagai umat Tuhan. Dan ini sesuai dengan apa yang disebut sebagai ciri-ciri kehidupan orang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu adalah pemurnian. Di mana kita sebagai umat Tuhan itu belajar untuk memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Hal ini penting Bapak Ibu karena orang Kristen itu harus tahu siapa itu Tuhan. Siapa yang ia setiap minggu ia datang ke gereja, ia muliakan, ia sembah dan ia pelajari. Apa saja yang menjadi perintahnya, apa saja yang menjadi kehendaknya. Dan umat Tuhan membuka pikirannya akan kebenaran dan firman Tuhan sejak kecil. Dan ini bisa dilakukan Bapak Ibu sejak kecil. Sejak kecil Bapak Ibu, umat Kristen itu harus dididik untuk belajar mengenai firman Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel 3, kita bisa melihat contoh bagaimana umat Tuhan sejak kecil sudah dididik untuk belajar tentang firman Tuhan. Samuel tinggal di dalam bait Allah. Dia diserahkan oleh ibunya sebagai kepunyaan Tuhan. Tetapi ketika Samuel tinggal di dalam bait Allah, ia tidak cuma sekedar tinggal. Tetapi ia belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan. Dan Samuel pada saat itu masih sangat muda. Bahkan mungkin masih dikatakan anak-anak dan remaja. Dan Samuel tersebut yang masih muda belajar tentang hukum Taurat di bawah pengawasan Imam Eli. Ia diajar tentang hukum-hukum Tuhan dan ketetapannya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Siapa Allah Israel yang selama ini melindungi dan memberkati serta menyertai umatnya. Dan itu dipupuk terus menerus setiap hari tanpa henti Bapak Ibu. Nah umat Tuhan, kita pun sejak kecil juga dipanggil untuk belajar tentang siapa Tuhan kita. Dan sekarang pun tugas kita untuk mengajar anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai sosok yang lebih dewasa, sebagai kakak, untuk menolong generasi yang lebih muda untuk mengetahui siapa Tuhan. Betapa besar cinta kasih-Nya, mendorong mereka untuk sejak dini membaca dan mempelajari Alkitab. Atau setidaknya mendengarkan kisah-kisah tentang perjalanan Tuhan dan bangsa Israel. Ajak mereka Bapak Ibu untuk datang ke sekolah minggu. Kalau sekarang tidak bisa datang karena pandemi gitu ya sekolah minggu. Ingatkan mereka, ayo setiap minggu tonton siaran sekolah minggu. Nah Bapak Ibu ini menjadi sebuah ya peringatan lagi Bapak Ibu ya bagi kita sebagai orang tua. Ajar anak-anak kita. Jangan sampai mereka lupa dengan firman Tuhan. Karena jika sejak kecil mereka tidak belajar, tidak mengenal firman Tuhan, maka bagaimana mungkin ketika dewasa mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan berpikir, oh
Gak penting, gak butuh. Toh waktu kecil aku gak belajar. Tapi ketika sejak kecil Bapak Ibu, mereka sudah mempelajari firman Tuhan. Anak-anak kita sudah tahu apa status dan siapa Tuhannya. Maka yakinlah dan percayalah, anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita pun Bapak Ibu sebagai orang dewasa juga tidak boleh kalah. Kita perlu untuk terus belajar tentang kebenaran Tuhan. Sosok Natanael dalam bacaan kita pada pagi hari ini pun juga adalah sosok yang terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Siapakah Natanael Bapak Ibu? Kayaknya kok jarang ya Natanael disebut-sebut di dalam Alkitab. Natanael adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus di mana kita lebih mengenalnya dengan nama Bartolomeus. Natanael ini memiliki seorang sahabat yang juga menjadi murid Yesus yang bernama Filipus. Keduanya adalah sahabat dan merupakan sosok yang mencari kebenaran Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka mempelajari Taurat Tuhan. Di tengah segala kesibukan mereka, di tengah segala pekerjaan mereka, kegiatan mereka sehari-hari, mereka meluangkan waktu mereka untuk mempelajari Taurat Tuhan. Mereka mempelajari kebenaran Tuhan, mencari siapa. Dan sungguh besar Tuhan yang selama ini mereka cari dan sembah. Ketika Filipus bertemu dengan Yesus dan Yesus mengajak Filipus untuk mengikutnya, maka Filipus merasa tergugah. Dia semangat mencari dan mengajak Natanael untuk juga melihat Yesus. Di ayat 45 dikatakan, Filipus mengatakan, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Filipus dan Bartolomeus atau Natanael di sini sebenarnya mencari selama ini yang disebut oleh Musa dan para nabi di dalam kitab Taurat. Dan ketika Filipus menemukan Yesus, bertemu dengan Yesus, Filipus bersuka cita karena selama ini yang mereka cari, selama ini mereka pelajari telah hadir, telah muncul di hadapan mereka. Sikap dan kebiasaan Natanael dan Filipus ini patut untuk kita tiru, Bapak Ibu. Meluangkan waktu sebentar saja. Tidak perlu lama-lama Bapak Ibu kalau terasa mungkin sibuk untuk Tuhan. Meluangkan waktu untuknya setiap hari. Tidak perlu mungkin 10 jam atau 12 jam seperti pekerjaan kita begitu ya. Luangkan waktu setidaknya 1 jam saja. Kita diberikan waktu 24 jam satu hari Bapak Ibu. Berikanlah 1 jam saja untuk Tuhan. Mempelajari firman-Nya, membaca Alkitab-Nya. Membaca buku-buku yang menambah pengetahuan dan iman kita terhadap Tuhan. Marilah kita terus mencari tahu tentang kebenaran Tuhan. Yang kedua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah tahap yang kedua dalam tahap spiritualitas adalah iluminasi. Di mana kita mengalami perjumpaan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan ini enggak selalu harus fisik. Enggak harus selalu seperti Tuhan kayak saya Bapak Ibu. Saya bertemu dengan Bapak Ibu seperti ini, bertemu dengan fisik. Tidak harus selalu seperti itu. Tetapi bertemu atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu adalah bagaimana kita merasakan adanya kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh nyata
dan membuat kita semakin percaya dan beriman kepadanya. Dan mengalami perjumpaan Bapak Ibu ini sangat penting karena akan membentuk spiritualitas yang mumpuni, yang tahan banting dan tidak goyah di tengah segala godaan yang ada. Bapak Ibu, Samuel yang pada saat itu masih sangat muda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 2 kali Tuhan memanggil dirinya, tetapi Samuel pada saat itu tidak mengerti bahwa Tuhan memanggil dirinya dan mengira bahwa Imam Eli yang memanggil. Mengapa? Karena pada ayat ke-7 dikatakan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan ketika Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya, Samuel membuka dirinya atas panggilan Tuhan. Maka Tuhan pun berfirman kepada Samuel secara langsung dan mengatakan sabda kebenaran. Samuel pada saat itu, pada titik itu mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Dan ia pun tumbuh semakin besar dan semakin teguh di dalam Tuhan. Ada sebuah perubahan yang nyata di dalam diri Samuel. Begitu pula dengan Natanael. Ketika dia diajak oleh Filipus untuk bertemu dengan Yesus, Natanael pada awalnya meragukan kesaksian Filipus. Ia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang baik akan datang dari Nazaret, tempat di mana Yesus tinggal. Tetapi Bapak Ibu, Natanael tetap membuka hatinya. Ia membuka kesempatan akan perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini kemudian dia lakukan dengan menuruti ajakan Filipus dan bertemu dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus ini kemudian menggugah hati Natanael. Karena tidak hanya Yesus dengan tepat mengetahui siapa Natanael, walaupun Yesus baru pertama kali bertemu, maksudnya walaupun Natanael baru pertama kali bertemu dengan Yesus, Yesus melihat Natanael di bawah pohon ara. Nah, pohon ara ini sangat penting Bapak Ibu karena orang Yahudi pada saat itu memiliki kebiasaan untuk membaca dan merenungkan Taurat Tuhan di bawah pohon ara. Dan Tuhan mengetahui bahwa selama ini Natanael itu mencari kebenaran Tuhan. Natanael selama ini mempelajari firman Tuhan. Natanael selama ini mempelajari hukum-hukum Tuhan. Dan Natanael yang menyaksikan, mengalami perjumpaan bahwa Tuhan ternyata mengenalnya dengan begitu dalam, menjadi sangat terharu dan tergugah. Sesungguhnya Tuhan sudah datang bagi manusia dan bagi dirinya. Dan Natanael mengalami perubahan karena dia berjumpa dengan sang kebenaran yang sejati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak menemukan diri kita seperti apa yang dialami oleh Samuel dan Natanael. Di mana Tuhan itu mungkin menampakkan dirinya begitu ya, secara langsung lalu berbicara kepada kita. Tetapi hendaknya Bapak Ibu seperti Samuel dan Natanael, kita membuka hati kita, diri kita agar bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ketika kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka di situ kita akan dikuatkan. Kita akan diubahkan menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan jauh lebih baik. Sehingga di saat-saat yang paling sulit sekalipun Bapak Ibu, di saat-saat yang paling berat, kita akan mampu bertahan. Karena kita sudah dijumpai oleh Tuhan. Tuhan menjumpai kita di momen-momen yang paling sulit, yang paling berat.
itu mungkin menjadi sebuah teguran bagi kita. Sebuah peringatan dari Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan, bukalah hati kita. Sehingga melalui kejadian-kejadian yang sulit tersebut, kita bisa diubahkan menjadi sosok yang lebih baik. Berdoalah kepadanya. Minta tolong kepadanya. Dan ini Bapak Ibu berkali-kali disaksikan dan dialami oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Di dalam kejadian-kejadian yang paling buruk sekalipun, Tuhan memakai hal tersebut untuk menjumpai kita. Sehingga kita pun bisa menjadi semakin beriman dan percaya kepadanya. Merasakan bahwa ada keberadaan Tuhan, ada pertolongan, ada jamahan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan yang besar atau bahkan kehancuran yang besar. Banyak orang mempersaksikan hal ini Bapak Ibu. Ketika dalam kehidupan yang sulit, dalam rintangan yang berat, bukalah hati kita kepadanya. Rasakan keberadaannya. Jumpailah dia di dalam doa dan penderitaan kita. Percayalah kepadanya dan berimanlah bahwa Tuhan akan menolong dan membebaskan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, langkah dan tahap terakhir adalah penyatuan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada tahap ini spiritualitas Kristen tidak bisa lagi dibangun lewat pengetahuan saja atau lewat perjumpaan saja, tetapi kemudian harus disempurnakan di dalam sebuah karya hidup yang nyata. Pengetahuan dan perjumpaan dengan Tuhan seharusnya membuat hidup seseorang menjadi berubah dan terdorong untuk mau melakukan hal-hal yang baik dan dikehendaki oleh Tuhan. Samuel ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia belajar tentang kebenaran dengan firman Tuhan, dia menjadi tumbuh dan menjadi nabi Tuhan yang sangat luar biasa. Dia menjadi nabi yang besar dan berkhidmat, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ia memimpin bangsa Israel dalam peperangan melawan bangsa Filistin dan mengurapi raja atas Israel. Nathanael belajar tentang firman Tuhan, berjumpa dengan Yesus, kemudian dia menjadi murid Tuhan yang setia. Pencarian tentang kebenaran dan perjumpaan dengan Yesus mengubahnya menjadi salah satu dari ke-12 murid Yesus, dan semasa hidupnya dengan setia dia mempersaksikan Yesus kemanapun ia pergi. Jemaat Tuhan, kita pun juga dituntut untuk demikian. Kita bisa belajar Bapak Ibu tentang firman Tuhan setiap hari. Kita bisa baca buku tentang Tuhan setiap harinya, setiap jamnya. Kita mungkin merasakan bahwa Tuhan menegur kita, Tuhan menjamah kita. Tetapi kita pun Bapak Ibu harus melanjutkannya dengan respon, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menyampaikan kasih, mewartakan kebenaran, memberikan damai, sukacita dan sejahtera kemanapun kita pergi. Meskipun Bapak Ibu sekarang ini kita sedang dalam penderitaan. Minggu depan Bapak Ibu mungkin tidak bisa datang ke gereja lagi. Karena keputusan dari gereja untuk kembali mengadakan ibadah hanya dalam bentuk online. Karena kenapa? Karena pandemi yang semakin parah dan semakin banyak orang yang terjangkit terutama di daerah Kabupaten Kediri ini. Tetapi Bapak Ibu di tengah segala penderitaan tersebut itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk diam saja di rumah
Dalam artian tidak berbuat apa-apa. Ya, kita bisa memakai kesempatan ini untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih dalam. Ya, kita bisa merenungkan penderitaan ini dengan sebagai sebuah cara Tuhan untuk menjamah dan menegur kita. Tetapi di saat yang bersamaan Bapak Ibu, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita juga untuk terus menebarkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Di luar sana Bapak Ibu ada banyak orang yang mungkin membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, yang mungkin merasakan kesepian, mungkin membutuhkan hal-hal yang bisa kita berikan. Bapak Ibu, itu menjadi tugas panggilan kita. Tuntun mereka. Tegur mereka kalau mereka berbuat salah. Buka diri kita kalau seandainya kita dikritik. Terima kalau ditegur. Atau misalkan diberitahu kalau kita melakukan kesalahan. Berani untuk mengakui kekurangan dan menghargai setiap masukan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah langkah awal bagi kita sebagai umat Tuhan untuk mengembangkan spiritualitas kita. Dan hendaklah kita mau untuk terus melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 langkah spiritualitas ini, yaitu tadi memahami, mengalami, dan melakukan, hendaknya terus kita pupuk dan pelihara di dalam kehidupan. Sepanjang hidup kita 3 langkah ini tidak boleh berhenti. Dan hendaknya harus mampu ya terus wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Harus selaras dan tidak boleh ada satu yang dilupakan. Carilah dia, rasakanlah dia, lakukanlah dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kehidupan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk terus mengasah kehidupan spiritualitas kami. Di mana kami dituntut untuk terus mau untuk memahami, untuk terus mau mengalami dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan yang harus kami hadapi untuk mengasah terus spiritualitas kami. Tapi kami percaya hanya di dalam nama-Mu sajalah kami mampu melakukan itu semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk kami semua di tempat ini maupun juga yang di rumah. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan pekerjaan, pendidikan maupun kehidupan rumah tangga ya Tuhan, kami mau menyerahkan segalanya kepadamu saja. Segala rintangan yang sulit, segala hal-hal yang buruk yang mungkin menimpa, Tuhan tolong lepaskanlah daripada kami. Dan kiranya Engkau memberikan sebuah pelepasan, sehingga kami pun mampu merasa lega karenanya.
Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Gurah ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu ini terus diberkati dan diberikan kedamaian serta sukacita di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Di dalam melakukan pelayanannya, di dalam kehidupan spiritualitasnya. Biarlah jemaat-Mu di GKI Gurah ini semakin dekat kepadamu saja ya Tuhan. Kiranya segala hal yang kami lakukan di dalam gereja-Mu ini Engkau berkati. Dan menjadi sebuah hal yang baik. Tidak hanya untuk Tuhan tetapi juga untuk sesama kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk segenap majelis jemaat. Dan juga aktivis Tuhan yang dengan luar biasa melayani. Dengan begitu hebat juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka, sertai mereka, berikanlah kekuatan dan sukacita. Sehingga mereka bisa terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berdoa juga untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto yang telah Engkau pakai dengan begitu baik ya Tuhan. Di dalam masa emeritusnya biarlah Tuhan bisa terus Engkau pakai. Sehingga ia bisa terus melayani jemaat-Mu, menuntun dan memelihara umatnya dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Konsulen, Pendeta Gideon yang juga telah Engkau pakai di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia dan keluarganya. Sehingga di dalam segenap pelayanannya pun dia bisa merasakan adanya kesukaan dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Yang mengalami lemah tubuh juga di masa tua mereka. Tuhan, tolong mereka, sertai mereka. Biarlah mereka di dalam masa tua dan rasa sakit yang sedang mereka alami juga bisa merasakan adanya pertolongan dan jamahan Tuhan. Kiranya mereka bisa terus tumbuh kehidupan spiritualitasnya meskipun sedang di dalam penderitaan yang ada. Berkatilah dokter, suster maupun juga orang-orang yang merawat mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu di dalam memberikan kesembuhan dan damai sukacita. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk penyusunan program gereja dalam setiap komisi maupun juga majelis jemaat. Kiranya Tuhan tolong orang-orang yang bekerja di dalamnya ya Tuhan. Sehingga nanti yang dilakukan dan direncanakan serta yang dinyatakan mampu memberikan hal-hal yang baik demi kemuliaan Tuhan dan juga jemaat-Mu serta juga bagi masyarakat. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang masih belum berakhir sampai sekarang ini. Bahkan kami terpaksa harus meniadakan ibadah onsite minggu depan di gereja-Mu ini dan kami ganti dengan ibadah online. Tuhan, kami memohon agar segala persiapan peribadahan untuk ibadah online bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan tolong orang-orang yang bekerja di dalamnya maupun kami yang juga nanti harus beribadah di dalam rumah. Tuhan tolong sertai kami Tuhan. Juga sertai bangsa kami supaya bangsa ini bisa dipulihkan kembali. Bangsa ini bisa Engkau perbaiki menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah pandemi ini segera berakhir sehingga kami pun bisa beribadah, beraktivitas secara normal di dalam gereja-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka juga bisa terus Engkau kuatkan untuk terus bisa melayani Tuhan dan rakyat Indonesia. Tuhan, masih banyak sekali ingin kami doakan Tuhan. Tetapi kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu.
Tuhan sebagai rasa syukur kita. Persembahan ini dilandasi dengan nats persembahan. Demikian marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dari Yunus 2 ayat 9. Kita nyanyikan dari NKB 134 bait yang pertama. Pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan sedikit berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau layakkan di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di GKI Ngurah ini khususnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk minggu depan kita ibadahnya online, daring. Karena pandemi COVID di sekitar
kabupaten, di wilayah kabupaten dan juga Kediri semakin cepat, semakin meningkat, dan kita antisipasi. Dan itu aja Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.